Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala alihi Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad sallallahu. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kesempatan saya dapat berbicara di sini pada saat ini, dan saya juga mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas antusiasme para penonton yang ingin menyaksikan penampilan kelas kami. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada guru-guru undangan karena telah menghadiri penampilan kami hari ini. Tidak banyak yang ingin saya sampaikan untuk hari ini. Di sini saya cuma ingin memperkenalkan tim hebat di balik layar teater kelas kami ini. Karya yang akan ditampilkan hari ini merupakan sebuah karangan yang ditulis oleh penulis hebat kami, yaitu Azka Hafian, yang sekarang juga menjadi tim musik. Berkat dirinya lah cerita ini dapat lahir, berkat dirinya lah cerita ini dapat digarap, dan berkat dirinya lah cerita ini dapat ditampilkan. Kemudian ada Pipro, yaitu Muhammad Ali Fahri, yang telah senantiasa membantu kami dalam setiap proses perkembangan teater kelas kami ini. Dan juga diri saya sendiri dihadirkan sebagai sutradara dalam teater ini. Sebelum acara dimulai, ada beberapa peraturan yang mohon untuk diikuti oleh para hadirin sekalian demi menjaga ketenangan dan kenyamanan acara hari ini. Yang pertama, mohon untuk menonaktifkan ponsel atau mengubahnya ke mode senyap agar tidak mengganggu. Kedua, mohon untuk tidak menggunakan flash atau kilat gitu ya saat memfoto atau memvideo agar tidak mengganggu fokus aktor kami. Yang ketiga, mohon untuk menjaga ketenangan selama berlangsungnya acara. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita saksikan penampilan kelas 1110 Satria Aether. Selamat menyaksikan. Ia dikenal dengan keberanian dan kecerdasannya. Sejak kecil, ada hidup dia pengendara jauh dari kemewahan istana. Suatu hari, saat ia sedang berpatroli di hutan, ia bertemu putri Niora yang merupakan pewaris kedua kerajaan. Pertemuan mereka terjadi pada saat Niora menginap keluar dari istana. Siapa kau? Tua putri. Siapa kau? Sarden, Sandra Kerajaan. Kakimu terluka. Isinya semua. Hanya membaca beberapa buku.
dan pasukannya sudah siap untuk berangkat mencari Putri Liora. Hei, kalian, cepat, bersiaplah. Liora hilang. Agak ada seseorang datang. Liora, habis dari mana saja dirimu? Sudah ayah bilang berapa kali, jangan keluar istana diam-diam. Kenapa dengan itu? Jangan khawatir dengan itu. Saya siap. Terima kasih Anda. Kau memang bisa diandalkan. Ayah, sebenarnya siapa mereka ini? Mereka adalah orang-orang yang sangat biasa saat terjadi kekacauan yang terjadi ada seorang satria muda yang membutuhkan pertarungan paling panas. Sedangkan Walter, dia adalah seorang prajurit yang memiliki 4 pasukan secara sendiri dan sekaligus. Sudah, kita masuk dalam sana. Dengan sangat. Sejak saat itu, Liora selalu berjalan bersama untuk berdoa dan Arda selalu menjadi putri. Liora selalu membawa itu untuk diberikan kepada Arda dan selalu ia gunakan dengan catatan kemampuan Liora berjalan. Ayah kenapa sih suka orang aku harus tangan? Itu demi keselamatan diri kamu, Liora. Tapi aku juga pengen punya teman, ayah. Mira, kenapa kau malah memberitahunya? Mungkin benar, Liora. Sekarang sudah saatnya kau mengetahui hal itu. Kamu dan ibu itu sangat mirip, Liora. Dia penyabar, ceria, suka menolong orang, dan tidak terlalu suka dengan formalitas kebangsaan. Sampai suatu hari dia menolong seseorang dan ternyata orang yang dia tolong adalah sekelompok penjahat yang lalu membawa dia pergi ke dalam hutan dan sampai saat ini tak pernah terselamatkan. Jadi, ibu diculik sama orang. Kenapa ayah baru cerita sekarang? Emang kapan itu terjadi? Baiklah ayah, aku mengerti kekhawatiranmu. Tapi aku juga pengen punya teman ayah. Bagaimana kalau aku ditemani anak mau keluar? Arda, tentu tidak. Meskipun kalian seumuran, ayah tidak akan pernah memberikan izin kepadamu, Liora. Loh, ternyata dia seumuran denganku. Kenapa ayah baru cerita kalau ada Adan di istana ini? Seenggaknya dia bakal jadi teman pertama. Apapun alasannya, kamu harus tetap berada di istana, Liora. Tidak boleh kemana-mana. Ayah nyebelin banget. Sejak saat itu, Liora selalu mencari alasan untuk berikan paham dan Arda selalu menjadi pria. Liora selalu membawa buku untuk diberikan kepada Arda dan selalu ia sediakan untuk mendengar yang membuat Liora pergi.
Bisa tenang dan selalu yang bersama. Bro, sudah mencabut. Sudah, dan saya sudah sampaikan surat. Apakah tidak menyebut bapak aturan moral? Maaf, Pak, aku mau ngerti maksudnya. Tapi It's not a secret I tried. Raja Jagat, karunia sambil berikan hidup puas. Ia pun mencoba menghubung Ivan serta Sulaiman. Sayangnya, mereka sudah terlebur sehingga tidak dapat terhubung. Namun, Arden tetap datang. permisi yang mulia, apa ada yang bisa saya bantu? Ada. Bagaimana ini? Diora belum pulang dari tadi siang. Diora, kayaknya dia sudah pulang tadi. Aku melihat dia pulang pada tadi.
Dipilihlah dengan cepat dan sudah dipaksa untuk menuju yang akan membunuh. Kau memang bodoh. Tidak, lepaskan aku. Lepas. Putri Liara, Putri Liara. Sama seperti ini, mudah sekali. Siapa kalian? Kenapa kalian melakukan hal ini? Seperti itu. Siapa kalian? Kenapa kalian melakukan hal ibuku? Karena kami ingin merebut tahta kerajaan ini. Jika kau masih berada di sini, kau akan menghambat rencana kami. Sebenarnya bukan kamu hanyalah menyingkirkan, tapi sayangnya dia mengetahui rencana kami, jadi kami terpaksa harus menyingkirkan itu. Sekarang, itu kamu. Dan minumlah racun. Setelah ini, kerajaan ini tidak lulus lagi. Tidak membantu kalian. Kenapa kamu bukan tempat ini? Cepat lepaskan Putri Liara atau aku menghabisimu. Aku akan menghabisimu. Sarung kau. Pakai itu. Punya kekuatan juga ibu ya. Sarung kau. Bodoh. Cepat katakan, apa maksud mencuri? Putri bangsawan. Tanpa kau berani. Cepat katakan. Baik, diam saja sih. Ya, siapa yang memang? Kau hanya beruntung aku cinta.
Makan sekali lagi. Masuk waktu lemah, ha? Jangan waktu itu. Kau sudah masuk. Apa yang berubah? Siapa kalian sebenarnya? Tuan Pran? Kok bisa? Tiang sudah ditangkap. Baik, katakan. Kenapa kau malah melakukan hal keji seperti ini, Tuan Pran? Sudah, cukup. Cepat, bawa mereka pergi. Suatu hari nanti aku akan membahas perbuatan kalian. Jika kau merasa sedih, apa pasal Allah mengatur bahwa tidak akan pernah meninggalkan. Meskipun kita yang akan tahu, namanya berjasa di pihak lain. Dan itu adalah hanya.
Diora, di sini kau. Sudah aku lihat tadi. Ayah juga sangat baik. Dia adalah seorang yang sangat biasa. Ayah, aku hanya tidak percaya. Orang yang begitu kita percaya tega melakukan tindakan seperti ini. Cuma beda ya. Terkadang orang yang paling kita percayai justru adalah orang yang paling membahagia bagi diri kita sendiri. Tidak ada orang yang benar-benar baik di dunia ini. Sudahlah, ayo kita bersiap untuk merayakan waktu ini. Dan sangat mencintai. Semoga kau kembali yang besar. Pembelajaran yang bisa diambil dari cerita ini adalah yang pertama, jangan menilai orang hanya dari luar. Bahkan orang terdekat pun bisa menyebabkan diri. Saling belajar mengatakan bahwa pakaian itu bisa menjadi orang yang tanpa diri. Karena itu, waspada tetap hati. Yang kedua, keberanian seperti hadir dalam keputusan kita. Ada yang menunjukkan bahwa keberanian bukan soal kekuatan, tetapi kemauan untuk melindungi orang lain tanpa pamrih. Gimana nih teman-teman semuanya, cerita tadi seru nggak? Jadi teman-teman semuanya ambil yang baik-baiknya aja ya dari cerita tadi. Cerita tadi itu menggambarkan kalau orang yang bahkan gitu dekat sama kita juga belum tentu itu teh orang yang bisa dapat kita percayai seutuhnya gitu. Jadi pesannya berhati-hatilah gitu ya dalam setiap memilih teman. Nah, sebelum pertunjukan diakhiri, saksikanlah dahulu flash mob dari kami. Selamat menyaksikan. Dikit sini dikit.